Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembelajaran terkait dengan bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI. Selamat menyaksikan. Baik, sobat pembelajar, disampaikan sebelumnya bahwa yang namanya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi ada penambahan pada aspek karakter dan juga fokus pada materi yang esensial dibanding dengan kurikulum sebelumnya yang hanya pada aspek kompetensi peserta didik. Jadi tiga aspek inilah yang menjadi ciri utama dalam kurikulum merdeka saat ini. Nah, patut diketahui bahwa struktur kurikulum dalam implementasi kurikulum merdeka itu terdiri dari intra dan project. Intra ini dalam konteks bagaimana pemenuhan capaian pembelajaran, sementara jika project pemenuhan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, yang menjadi dasar pada mata pelajaran PAI adalah SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Ini yang intra. Sementara yang profil untuk wilayah Kemenak itu KMA 347 tahun 2022. Nah, dari capaian pembelajaran ini nanti akan dibuat ke dalam modul ajar atau yang dulu disebut sebagai RPP. Jika project itu namanya modul project. Kalau modul ajar dibuat oleh guru, sementara modul project dibuat oleh tim fasilitator project. Nah, dalam konteks bagaimana membuat modul ajar yang modalnya atau dasarnya adalah CP atau capaian pembelajaran, maka guru harus melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Jadi harus difahami, harus dianalisa. Nah, hasilnya berupa rumusan tujuan pembelajaran dan kemudian beberapa rumusan tujuan pembelajaran itu disusun dalam sebuah alur yang namanya alur tujuan pembelajaran. Kemudian
merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Sobat pembelajaran yang dirahmati Allah, jadi jika dibuat alur secara lengkap, nah itu seperti ini. Pertama menganalisis CP, nanti nyusun TP dan ATP, perencanaan diagnostik, kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, pelaporan, dan evaluasi. Nah, ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sobat pembelajar yang dirahmati Allah, bagaimana langkah menyusun TP-ATP dan modul ajar? Pertama, kita pahami CP. Nah, dasarnya sekali lagi adalah SK Dirjen nomor 3211 tahun 2022. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari CP ini dirumuskan ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian dari TP disusun menjadi ATP. Dan guru membuat modul ajar. Nah, ini teman-teman langkah dalam penyusunan TP, ATP, dan modul ajar. Nah, apa itu CP? Nah, ini kalau CP itu dibuat oleh pemerintah ya, jadi bukan oleh kita. Nah, dari CP ini sekali lagi disusun menjadi ATP, kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat komponen tujuan pembelajaran terdiri dari kompetensi dan konten. Nah, ini cara menyusun TP-nya. Nah, ini rujukannya ya. SK Dirjen Pendis nomor 3211. Nah, untuk akidah akhlak terdiri dari beberapa elemen. Elemen ini merupakan kelompok materi. Yang pertama ada elemen akidah, elemen akhlak, elemen adab, dan elemen kisah teladan. Nah, ini teman-teman CP pada elemen akidah pada fase E atau kelas 10 ya. Nah, ini sesungguhnya sudah disampaikan dalam video sebelumnya. Nah, kalau ini fase E elemen akhlak. Nah, kalau ini fase E elemen adab. Nah, sekarang ini karena yang ini nih sudah ya di video sebelumnya. Kalau ini sekarang fase E elemen kisah teladan. Di dalam CP-nya adalah peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Lut dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini hanya ada satu CP ya. Lalu dari CP ini dicari, dianalisis mana kompetensinya. Nah, kompetensinya adalah meneladani. Sementara yang menjadi konten atau materi adalah kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kesabaran, ketangguhan, keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi dari CP menjadi TP itu prosesnya seperti ini. Nah, demikian teman-teman terkait dengan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PAI Akidah Akhlak fase E kelas 10.
Dan di video berikutnya kita akan menyusun tujuan-tujuan pembelajaran tadi menjadi alur tujuan pembelajaran ya. Pastikan sobat menantikan video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.